Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini telah berkumpul bersama saya itu ada Dr. Juandi Jo ya, itu dari jurusan biologi ya, biologi dari Universitas Pelita Harapan ya. Nah, kita akan hari ini mungkin sebelum kita mulai mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, Dr. Juandi Jo. Background-nya atau apa mungkin harusnya biasa saya sebagai moderator membacakan CV ya, mungkin lebih tepatnya Dr. Juandi Jo, kita tanya dulu ya apa background Dr. Juandi Jo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Feli. Perkenalkan, nama saya Joni Jo. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Lalu setelah selesai pendidikan kedokteran umum saya mendapatkan beasiswa ke University of Queensland di Brisbane, Australia untuk menempuh pendidikan S2 saya di Molecular Biology. Lalu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman untuk menempuh pendidikan S3 saya di kota Freiburg, ya, terkait dengan imunologi pada pasien terinfeksi virus hepatitis C. Setelah itu saya melakukan postdoc di Singapura, fokus ke imunitas di hati, di liver, dan pasien-pasien yang terinfeksi hepatitis B. Setelah itu saya sempat bekerja di bidang R&D di perusahaan selama 7 tahun, dan Agustus 2020 saya memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung di Prodi Biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan. Oh, oke. Iya. Terima kasih. Mungkin kita dengar ya, Bud, yang berita-berita walaupun belum sampai seviral yang seperti berita Omicron yang seperti dulu ya. Kita sekarang udah mulai baik kenal, itu ada beberapa berita, bahkan sebenarnya dari akhir tahun lalu udah mulai ada informasi seperti itu ya, tentang virus varian atau mungkin sebetulnya varian atau strain ya, strain dari virus Omicron jenis varian, baru ya. itu BA2 ya. Nah, mungkin Dr. Johnny Jo bisa cerita sedikit buat teman-teman ya, jadi supaya mereka paham apa sih virus itu, apakah berbeda dengan virus Omicron, apakah berbeda dengan virus COVID, atau mutasi seperti apa nih? Oke. Terima kasih Pak Feli. Jadi basically virus ya, dalam hal ini virus SARS-CoV-2 ya, penyebab penyakit COVID-19, ketika dia menginfeksi tubuh kita, dia akan berlipat ganda di dalam tubuh kita. Nah, permasalahannya di situ. Ketika dia sedang berlipat ganda, dia akan mengumpulkan banyak perubahan. Dia mulai ketika dia berlipat ganda, dia mengalami perubahan. Nah, ketika perubahannya sudah cukup banyak, dia akan muncul sebagai sesuatu yang agak beda dengan awalnya. Masih merupakan virus SARS-CoV-2, ya, tapi sudah merupakan variasi yang agak berbeda. Contoh mungkin misalnya buat yang suka memelihara hewan peliharaan, misalnya anjing, kucing, atau ikan cupang, ya kan? Misalnya sama-sama ikan cupang, tapi ekornya bisa beda-beda, warnanya bisa beda-beda, ya kan? Tapi tetap merupakan spesies ikan cupang, ya. Nah, sama seperti virus SARS-CoV-2 ini, karena ketika dia bereplikasi dalam tubuh kita, dia mengumpulkan banyak perubahan, maka dia muncul banyak hal yang kita sebut dengan varian-varian. Okay. Varian itu ada yang dianggap penting oleh WHO, World Health Organization, dalam hal pengertian dia mudah menginfeksi orang, menimbulkan penyakit yang lebih parah. Nah, varian-varian yang penting tersebut oleh WHO diberikan nama sesuai dengan huruf Yunani. Oke. Varian yang terbaru itu berdasarkan huruf Yunani ke-15 ya, Omicron, ya, huruf Omicron. Nah, varian sendiri punya seperti yang kita sebut keturunan-keturunannya. Nah, varian Omicron ada beberapa keturunannya. 2 keturunan yang paling terkenal adalah kita sebut BA1 dan tadi yang disebut oleh Pak Feli BA2. Nah,
kembali lagi, apakah itu berbeda dengan Omicron? Tidak. Mereka adalah varian Omicron, ya, dari virus SARS-CoV-2. Ya. Oke. Ini kan buat masyarakat awam ya, mereka juga akan khawatir nih atau was-was ya. Karena kita dulu awal dari pertama kali adanya COVID ya tahun 2020 ya. Itu mulai ada macam-macam namanya dari virus Delta, kemudian ada dari Alpha, macam-macam, akhirnya berubah sekarang jadi Omicron. Dan ternyata Omicron yang kali ini, yang mungkin yang dari waktu akhir Februari kemarin kan sempat sempat terjadi outbreak lagi ya. Nah, itu orang khawatir apakah dengan virus yang baru ini dengan mutasi yang baru ini akan seperti itu juga, akan menyebabkan terjadinya kenaikan kasus yang sangat tinggi atau orang sebutnya outbreak-nya. Jadi waktu seperti tadi Pak Feli sudah sebutkannya sekitar akhir Januari, pertengahan Januari lah ya. Pertengahan Januari terjadi outbreak ya. Kita mungkin bisa sebutnya wave ketiga ya di Indonesia yang disebabkan oleh varian Omicron dan kemungkinan dan terutama itu karena BA1. BA1, keturunan dari Omicron yang kita sebut BA1. Nah, sekarang kan muncul keturunan yang lain. Ya, kalau mau gampangnya mungkin sepupunya lah, saudara sepupunya. Sama-sama dari keluarga Omicron. Ya, waktu pertengahan Januari itu nama orangnya itu BA1, sekarang muncul nih saudara sepupunya. Ya, yang kita sebut BA2. BA2 ini mulai mendominasi di berbagai negara. Pertama kali itu dilaporkan di Filipina. Tapi ternyata juga dijumpai di banyak negara lain, di Singapura, di Australia, di Inggris, ya bahkan di Amerika Serikat. Ya, ketika mereka melaporkan hasil WGS-nya, hasil membaca materi. Whole genome sequencing. Whole genome sequencing. Jadi kita membaca keseluruhan dari materi genetik dari satu spesies. Nah, kalau ini membaca dari virus SARS-CoV-2. Nah, seperti saya bilang, BA2 pertama kali dilaporkan dari Filipina, ya. Tapi ternyata di negara lain juga muncul, Jepang, Singapura, Australia, Inggris, Amerika. Ya. Dan orang sempat khawatir, ini kita baru selesai BA1 nih. Tiba-tiba muncul lagi saudara sepupunya nih BA2 yang agak berbeda ya karena mutasi, karena perubahan itu dia agak berbeda. Sama-sama dari keluarga Omicron ya, tapi agak berbeda. Maka orang khawatir ini BA2 ini bisa bikin outbreak baru nggak? Tadi seperti pertanyaan Pak Feli ya. Betul. Yang menarik datanya sejauh ini adalah BA2 ini terkesan lebih gampang menular dibanding BA1 ya, relatif lebih gampang menular. Itu satu. Namun ya, kalau boleh saya sebut misalnya ini yang kontranya lah ya. Tadi dia lebih gampang menular. Tapi lebih infeksius ya, Dok ya? Ya, lebih infeksius. Atau orang sebutnya lebih transmissible ya. Transmissible, oke. Transmissible, betul Pak Feli. Tapi di sisi lain yang maksudnya lebih meyakinkan kita bahwa BA2 ini tidak akan menimbulkan outbreak baru adalah untuk orang yang sudah terinfeksi oleh BA1, ya sejauh ini menunjukkan bahwa dia menjadi lebih kebal, lebih imun. Ya, lebih resisten untuk terinfeksi saudara sepupunya yaitu BA2. Jadi itu satu kabar baik, ya kan? Lalu yang kedua, booster vaksinasi, ya. Booster vaksinasi, jadi rata-rata vaksinasi dosis ketiga lah ya.
Dan terutama ketika kita menggunakan produk vaksin berbasis mRNA, kayak Pfizer, Moderna, ya itu mampu meningkatkan kadar antibodi protektif sangat tinggi, ya. Dan kadar antibodi yang sangat tinggi itu berkat booster ya, bisa melindungi terhadap infeksi baik BA1 maupun BA2. Melindungi di sini mungkin perlu dicermati bahwa tidak kadang melindungi bukan berarti akan mencegah, ya. Ya, kadang orang udah di booster masih bisa terinfeksi, dan itu kita jumpai. Apalagi ketika dia jarak dari waktu di boosternya sampai dia terinfeksi agak lama, misalnya udah lebih dari 3-4 bulan. Ya, umumnya terjadi waktu bulan ke-5, ke-6. Nah, itu maksudnya bulan ke-5, bulan ke-6 pada saat itu imunitas tubuh akan drop lagi ya? Betul, kadar antibodi akan menurun. Ya, karena tubuh kita kan kayak pabrik ya. Tubuh kita kayak pabrik. Ketika kita disuntik, ya, maka dia akan menciptakan produk yang kita sebut antibodi. Ya, salah satunya antibodi. Nah, selama beberapa bulan kalau dia tidak ketemu, dalam hal ini tidak ketemu pembelinya, berarti dia ketemu virusnya, maka tubuh ya akan melakukan cost effectiveness, ya. Ngapain memaksa tubuh kita untuk terus menghasilkan protein antibodi tersebut? Berhematlah gitu kan. Jadi dia kurangi daya produksi dari sistem kekebalan dalam tubuh kita. Ya, bukan berarti hilang sama sekali ya, tapi diturunkan ya, sampai ketika kita turun, kadar antibodi kita turun. Nah, pas kita terpapar oleh varian Omicron ini, orang terinfeksi. Dan makanya tadi umumnya orang yang sudah di booster rata-rata kira-kira bulan ke-5, ke-6 baru terinfeksi, karena wajar seiring dengan waktu. Ya, produknya gak dipakai ya dia dikurangi dong, ya kan, menghemat ya. Terus terinfeksi. Ya. Jadi di situ yang mau kembali ke poin 2 saya yang mau saya camkan adalah booster itu penting, karena booster apalagi pas saat ini ya, untuk orang-orang yang masih beruntung tidak terinfeksi ya, dia dapat meningkatkan titer antibodinya, sehingga dapat melindungi individu tersebut, ya, baik dalam pengertian mencegah terinfeksi, ya, dan ini nggak selalu terjadi ya, karena sekali lagi seperti kita ketahui tidak ada vaksin yang 100%, tidak ada vaksin yang 100% mencegah transmisi penyakit, ya, transmisi patogen dalam hal ini, ya. Namun yang penting dilihat adalah sisi lainnya, ya, bahwa vaksin dan booster bisa mengurangi keparahan penyakitnya, keparahan dari gejala penyakit, ya. Dan kita lihat ya, semasa outbreak Omicron ini ya, banyak orang yang kena, ya, mahasiswa-mahasiswa yang terinfeksi juga, tapi umumnya gejalanya ringan. Dalam waktu rata-rata 7-10 hari ya, mereka sudah sembuh, dibuktikan dengan hasil qPCR-nya negatif. Ya kan? Dan yang ketiga tentunya setelah mengurangi keparahan gejala penyakit ya berarti mengurangi angka kematian. Ya. Betul. Dan saya kira Pak Feli memiliki datanya yang menunjukkan bahwa syukurnya outbreak Omicron ini tidak meningkatkan angka kematian separah waktu outbreak Delta ya, yang waktu Juni, Juli, Agustus ya, itu kan parah sekali. Ya kan. Jadi di situ beberapa hal yang pro dalam hal meyakinkan bahwa walaupun ada BA2 nih, ada saudara sepupunya, tapi kita masih terlindungi. Tadi seperti saya bilang, yang terinfeksi BA1 cenderung resisten terhadap BA2. Yang sudah di booster cenderung bisa terlindungi, ya. Yang ketiga adalah untuk yang sudah divaksinasi terutama ya,
respon imun kita kan tidak hanya antibodi yang tadi saya sudah sebutkan waktu di poin kedua, tapi respon imun kita juga ada yang berupa sel, respon dari sel yang kita sebutnya limfosit T. Limfosit T. Oke. Mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman ya. Ya. Apa itu limfosit T ya? Ya. Jadi tujuan dari vaksin pada akhirnya adalah mengaktifkan respon imun adaptif kita. Oke. Ya. Respon imun, kalau kita one step back ya, respon imun kan ada dua macam. Satu yang bawaan, kita sebut innate, ya. Ini secara lahir sudah ada, ya. Contoh gampang kulit kita, ya. Mukus di saluran hidung, saluran pernafasan kita, di saluran pencernaan kita, ya. Dan bahkan juga ada beberapa sel darah putih yang terlibat dalam respon imun bawaan itu, innate itu. Ya, seperti monosit, sel makrofag, sel dendritik, ya, sel NK, natural killer. Nah, itu yang innate. Tapi ada satu lagi komponen yang besar yang merupakan respon imun adaptif, di mana ini akan dibentuk, tubuh kita akan membentuk ketika dia mendapatkan stimulus. Stimulusnya apa? Stimulusnya ya dalam hal ini penyebab penyakitnya itu dalam hal ini si virus SARS-CoV-2. Ya. Ini termasuk itu juga ya, vaksin juga ya dok ya? Betul, vaksin juga. Makanya seperti tadi saya bilang, tujuan akhir dari vaksin adalah mengaktifkan respon imun adaptif. Nah, respon imun adaptif ini bisa kita pecah menjadi dua. Satu yang tadi antibody, yang tadi saya singgung, antibody pelindungan, ya. Yang satunya lagi adalah mengaktifkan respon seluler kita, sel kita, yaitu limfosit T. Ya. Jadi orang sekarang membedakannya gini, kalau kadar antibodi kita tinggi berkat vaksinasi ya atau berkat booster, maka lebih kecil kemungkinan untuk terinfeksi. Ya, sekali lagi lebih kecil ya, bukan berarti sama sekali tidak akan terinfeksi, tapi lebih sekali ya. Ya, tapi lebih kecil, peluangnya lebih kecil. Nah, itu kalau antibodi. Di sisi lain, tadi vaksin juga mengaktifkan limfosit T. Limfosit T. Ya, kalau limfosit T kita ini responnya bagus, ya fungsional, ya mengenali si virus, maka respon limfosit T yang bagus itu akan mengurangi keparahan dari penyakit, severity. Apakah itu betul kayak seperti dia membangun memori ingatan ya? Sudah pernah. Betul. Karena hallmark ya, satu ciri khas karakteristik dari respon imun adaptif adalah sel memori. Ya, sel memori untuk buat antibody atau sel memori dari limfosit T. Nah, limfosit T ini cara kerjanya agak lain, bukan seperti antibody, tapi mempersingkat cerita, dia akan mengenali sel yang terinfeksi oleh virus. Ya, dia mengenali sel yang terinfeksi oleh virus, lalu dia akan menyerang sel tersebut, ya, dengan dua tujuan. Satu, menghilangkan virus yang ada di dalam sel itu, ya. Lalu yang kedua, kalau dia mencoba menghilangkan virus dalam sel itu belum bisa, maka dia akan mematikan sel itu, mematikan sel terinfeksi itu. Oh, beda ya itu dok? Karena beda. Jadi ada mekanisme ada dua yang kita sebut. Satu, tidak mematikan sel, tapi membunuh si virus. Membunuh si virus. Ya, cuma membunuh si virus. Lalu yang respon kedua, dia mematikan sel kita. Ya kan yang terinfeksi kan sel tubuh manusia. Ya. Jadi ada dua mekanisme yang bisa ditempuh oleh dia. Hasil akhirnya dua-duanya sama sih. Kalau sel tubuh kita mati, ya virusnya juga mati karena dia nggak punya tempat untuk berlipat ganda lagi kan. Cuma sel tubuh yang mati ini juga merupakan satu kerusakan buat tubuh kita. Ya, ini berarti ada tanda bahwa tubuh kita lagi rusak nih, harus ini ada satu tanda bahaya. Dan ini yang merupakan satu tanda yang kita sebut peradangan ya. Inflamasi orang sebut itu ya. Inflamasi, betul. Inflamasi itu seharusnya
pada jangka waktu tertentu. Hmm. Tetap gitu aja. Hmm. Jadi dari awal, terus Hmm. dia bekerja, terus Hmm. selesai inflamasinya. Terus inflamasinya hilang. Harusnya begitu. Oke. Ya. Tapi kalau ketika dia misalnya baru muncul, terus menerus dan nggak selesai-selesai, Hmm. berarti kan itu inflamasi kronik Hmm. berkepanjangan. Ya. Nah, ini yang terutama waktu outbreak tahun kemarin ya, Ya, ya. ini yang sebenarnya boleh dibilang penyebab kematian karena infeksi SARS-CoV-2 yang terbesar. Bukan karena si virusnya berlipat ganda dalam jumlah banyak, ya, tapi lebih karena sistem imun kita tuh karena Respon tubuh ya? respon tubuh, sistem imun Oh. kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa mematikan si virus Oke. tanpa merusak sel kita. Oh, I Ya, see. jadi istilahnya sistem kekebalan tubuh kita ya kan kayak tentara ya, Mhm. disuruh menyerang si musuh. Mhm. Tapi musuhnya kayak ninja misalnya, loncat sana loncat sini. Jadi Mhm. jadi ya udah dia tembak apartemen ini hancur. Mhm. Ninjanya udah loncat ke apartemen yang lain. Dia tembak lagi apartemen yang sana hancur. Tapi ninjanya udah loncat lagi. Jadi ketika dia berusaha mematikan si virus, Oke. dia juga menimbulkan kerusakan Untuk tubuh itu si penderita itu ya? untuk tubuh si Oke. penderita. Dan yang sangat disayangkan adalah banyak pasien yang meninggal karena itu, karena respon imun yang tidak terkendali, Hmm. tidak efektif dan tidak terkendali. Hmm. Makanya di situ kembali ke poin 3 saya tadi ya, Aha. pentingnya limfosit T, karena kalau limfosit T yang dipicu ya, Oh, I see, I see. distimulus oleh vaksinasi itu responnya bagus ya, Mhm. jadi efektif ya, Mhm. efektif dan terkendali, maka dia bisa mengendalikan varian-varian dari virus SARS-CoV-2. Hmm. Dan yang hasil yang Mhm. menenangkan ya, Mhm. buat peneliti-peneliti imunologi seperti saya adalah bahwa Mhm. respon dari limfosit T Mhm. untuk virus SARS-CoV-2 Mhm. dari semua varian yang ada, Mhm. semuanya tuh tetap ada. Respon limfositnya tetap bertahan. Mau variannya berubah dari alpha, Oh, maksudnya untuk memori sel ya maksudnya? betul. Oh, memori sel, oke. Memori selnya ada dan responnya tetap sama. Ya, Oh, walaupun itu karena mengalami mutasi-mutasi terus, betul. berubah terus ya? Betul, ya. Walaupun mengalami mutasi berubah dari varian tadi kan, tadi alpha huruf Mhm. pertama kan, varian Iya, iya. pertama. Sekarang udah berubah sampai varian ke 15 Mhm. Omicron, ya Dan kan? ada kemungkinan akan mutasi terus ya? Akan terus mutasi. Oke. Dan ini yang mengakibatkan kadar antibodi dan tipe antibodi kadang susah untuk mengejar, untuk Hmm. menyesuaikan, Mhm. ya. Jadi kayak main game Catch Me If You Can ya. Mhm. Karena si orang jahatnya berubah terus, si antibodi juga harus menyesuaikan diri. Mhm. Mhm. Untungnya buat limfosit T, hal itu tidak terjadi. Oh, I see. Jadi respon yang diberikan limfosit T pada Mhm. varian alpha Mhm. sama seperti yang diberikan pada varian Omicron. Oh, oke, Ah, oke. Kabar baik ah, ya? Heeh. Kabar baik. Nah, Oke. makanya dari beberapa hal itu, Mhm. ya, dari beberapa poin-poin pro itu ya, 3 poin Mhm. pro, ya, Mhm. melawan 1 poin kontra tadi Ya. ya, ah, Mhm. ah, memberikan satu satu tanda awal lah. Tentunya kita Mhm. masih butuh data lebih lanjut ya. Mhm. Ah, Kecil kemungkinan Mhm. varian saudara sepupu dari BA1 ya, yaitu Mhm. BA2, kecil Mhm. kemungkinan si BA2 akan menimbulkan outbreak baru. Kecil Oke, kemungkinan. oke. Ya. Oke.